Kita akan membedah dinamika politik terbaru yang melibatkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat dalam lingkaran pemerintahan Prabowo Subianto. Berdasarkan diskusi mendalam di kanal Total Politik bersama politisi senior Zulfan Lindan, kita melihat sebuah pergeseran menarik. Demokrat yang sebelumnya dikenal gigih mempertahankan pilkada langsung, sesuai dengan marwah Perpu yang dikeluarkan SBY di masa jabatannya, kini menunjukkan sikap yang melunak. Apakah ini bentuk kedewasaan politik atau sekadar strategi bertahan hidup di tengah ancaman parliamentary threshold? Zulfan Lindan menyoroti posisi SBY yang unik. Sejak era Orde Baru, SBY dikenal sebagai sosok yang mampu tampil bersih dan reformis meski berada di dalam sistem militer yang kaku. Namun di bawah kepemimpinan Prabowo, strategi mengambil jarak yang biasanya menjadi senjata andalan SBY tampaknya mulai mencapai titik jenuh. Kita pun akan menganalisis 3 segmen krusial, pergeseran sikap pilkada, dilema eksistensi di kabinet, dan pandangan tokoh tentang bagaimana SBY harus bersikap di masa depan. Mari kita bedah. Mengapa Demokrat akhirnya berubah haluan mendukung pilkada tidak langsung? Zulfan Lindan menyebutnya sebagai kalkulasi politik yang realistis. Jika Demokrat tetap bersikeras menolak sementara koalisi besar pendukung pemerintah, Gerindra, Golkar, PAN, PKB tetap solid, maka Demokrat beresiko terisolasi. Zulfan menjelaskan bahwa tanpa dukungan koalisi besar dalam mekanisme pemilihan di DPR, Demokrat terancam tidak akan mendapatkan satupun posisi kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Dalam politik, kepala daerah adalah mesin kunci untuk memenangkan pemilu 2029. Hal ini selaras dengan pandangan pakar politik Machiavelli dalam karyanya The Prince yang menyatakan bahwa pemimpin harus bersikap pragmatis demi mempertahankan kekuasaan. SBY dan Demokrat tampaknya menyadari bahwa menjadi pemain tunggal di luar arus besar koalisi hanya akan melemahkan posisi tawar mereka. Segmen kedua menyoroti pentingnya posisi 4 menteri Demokrat di kabinet saat ini, termasuk Agus Haryumurti Yudhoyono. Zulfan Lindan menekankan bahwa keberadaan AHY bukan hanya soal jabatan, melainkan representasi warna politik Demokrat secara nasional. Isu reshuffle menjadi hantu yang menakutkan. Zulfan berargumen bahwa jika Demokrat kehilangan kursi di kabinet, mereka akan kehilangan panggung politik utama. Oleh karena itu, manuver tes ombak yang sempat dilakukan Demokrat dengan mengkritik kebijakan tertentu, kini diredam demi menjaga stabilitas hubungan dengan Prabowo. Tokoh intelektual seperti Edward Said sering berbicara tentang tanggung jawab kaum intelektual atau politisi dalam kekuasaan. Bagi SBY, tantangannya adalah bagaimana menjaga agar AHY tetap bersinar tanpa terlihat sepenuhnya tunduk pada agenda pihak lain. Namun Zulfan mengingatkan, jika survei rendah dan posisi tawar lemah, loyalitas total menjadi satu-satunya jalan keluar. Terakhir, Zulfan Lindan memberikan kritik pedas terhadap pola lama SBY yang ia sebut sebagai politik burung unta, menyembunyikan kepala di pasir dan menganggap orang lain tidak tahu apa yang sedang terjadi. SBY tidak bisa lagi menggunakan pola sukses masa lalu, yaitu mengambil jarak agar terlihat bersih dari kontroversi pemerintah. Di era Prabowo yang lebih lugas, strategi ini justru bisa dianggap sebagai ketidaksungguhan dalam berkoalisi. Zulfan menyarankan SBY untuk membiarkan AHY tumbuh secara mandiri dan membangun kedewasaan politik yang lebih cerdas dan berani. Sejarah mencatat rivalitas panjang antara tokoh-tokoh besar, seperti pandangan Arnold Toynbee mengenai challenge and response. Demokrat sedang menghadapi tantangan besar dari lingkungan politik yang berubah. Respons mereka saat ini akan menentukan apakah Demokrat akan tetap menjadi partai papan atas atau perlahan tergerus oleh partai-partai baru. Pada akhirnya, apakah SBY akan tetap menjadi playmaker di balik layar atau merelakan Demokrat melebur sepenuhnya dalam visi Prabowo? Waktu yang akan menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.